besi itu kita katakanlah tumbuk menjadi partikel yang kecil, kemudian sampai ditumbuk menjadi yang lebih kecil, sampai suatu saat besi itu tidak bisa dipecah-pecah lagi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan atom, ya, menurut teori yang pertama, teori atom, yaitu Dalton. Jadi kalau partikel yang paling kecil yang menyusun suatu materi atau zat murni itu, yaitu disebut sebagai suatu atom. Nah, jadi tentu atom dari besi itu tidak pada eranya Dalton itu sudah tidak bisa lagi menjadi partikel yang lebih kecil dari atom, atau mungkin bisa kita menggunakan istilah subatom, itu tidak bisa, ya. Jadi di eranya Dalton yang dianggap partikel paling kecil atom ini, ya. Sehingga atom ini ya mempunyai sifat yang identik atau sama, baik itu ukuran, massa, kemudian kalau dia bersifat kimia, fisika, itu mestinya sama. Ya. Jadi kalau ada yang bisa mengukur massanya, bisa mengukur diameternya misalkan, ya, kalau kita bayangkan seperti bola, ya kita sifat ini akan sama, dan tentu akan berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Misalkan kalau oksigen misalkan, ya, atom oksigen mesti berbeda dengan atom besi, atom nitrogen misalkan dengan atom oksigen, dan seterusnya. Nah, jika atom-atom ini bergabung, ya, tidak hanya sekedar kumpul gitu, ya, tapi nanti ada ada aturannya, ya, misalnya perbandingan jumlah atomnya tertentu, ya. Kalau misalkan atom karbon bergabung dengan dua atom oksigen, ya, nanti dia akan membentuk suatu persenyawaan. Ya. Jadi di sana ada beberapa aturannya, termasuk tentunya sudah mulai terlintas karena perbandingannya tetap dan lain sebagainya, pasti ada aturannya. Tapi pada saat itu ikatan kimia itu belum jelas dijelaskan di eranya Dalton. Ya, intinya kalau penyawaan itu ya gabungan dari beberapa atom, terutama yang paling mudah dari unsur yang berbeda, bisa membentuk bukan sekedar campuran, ya. Jadi dia sudah membentuk persenyawaan. Ya, intinya sudah ada ikatan kimia di sana. Dan kemudian Dalton juga mulai menjelaskan sebenarnya reaksi kimia itu apa, gitu. Perubahan kimia itu apa. Jadi suatu reaktan yang bereaksi secara kimia, menurut Dalton sebelumnya harus ada pemisahan. Nah, pemisahan ini sebenarnya di belakang hari kita kenal dengan pemutusan ikatan dulu. Jadi di reaktan terjadi pemutusan ikatan. Kemudian atom-atom yang sudah terpisah dari senyawanya, dia akan bergabung dengan atom-atom lain dari senyawa lain dan terbentuk ikatan yang baru. Ya.
Jadi itu yang dimaksud dengan reaksi kimia. Nah, oleh karena itu sebelumnya kan kita lebih banyak mengenal reaksi kimia itu bersifat irreversible ya, tidak bisa kembali lagi. Memang ada proses yang lebih lebih erat dibandingkan hanya sekedar menggabungkan, mendekatkan, mengumpulkan antar satu atom dengan atom lain. Tapi di sana ada pembentukan ikatan, pemutusan ikatan terlebih dahulu, kemudian di produknya akan terbentuk ikatan yang baru. Itu ya. Nah, kalau secara sederhana nanti kita mengatakan bahwa ya bagian terkecil dari suatu materi murni itu adalah atom, tapi bagian kecil itu kalau kita tidak membacakan secara fisik kita sebut sebagai unsur. Jadi elemen materi-materi itu kalau dibagi nanti dia akan ketemu elemennya yang karakteristik yang berbeda dengan elemen yang lain, unsur dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi yang mungkin Anda perlu ingat-ingat, Ernest Dalton itu belum dikenal partikel yang lebih kecil dari atom, ya. Elektron, proton, neutron itu belum dikenal Dalton. Ya. Ikatan kimia juga ya belum begitu diketahui ya, walaupun ada istilah reaksi itu pemisahan, ada penggabungan gitu ya, itu belum secara detail dijelaskan. Nah, baru setelah era Dalton, ini masih Dalton ya, masih Dalton. Intinya kalau ya kita punya materi yang murni dan kita pecah-pecah menjadi yang tidak bisa dipecah lagi, kita dapat atom. Kalau atom itu bergabung dengan atom yang lain, dia bisa membentuk suatu senyawa. Persenyawaan. Dan ini tidak sekedar hanya dicampur. Kita lihat di sini ilustrasinya setiap atom hijau dia bergabung dengan dua atom merah misalkan. CO2 atau H2O itu kurang lebih ini ilustrasinya semacam ini. Tapi pada saat itu tentu belum diketahui, apalagi sampai ke simbol kan belum ada. Oke, jadi tetapi beberapa hubungan persenyawaan, aturan-aturan persenyawaan itu sebenarnya sudah diketahui ya, beberapa rumus misalnya perbandingan tetap, kemudian proporsional gitu ya, yang karbon dengan oksigen ada yang 1:1, tapi ada juga yang karbon dan oksigen 1:2 ya. Jadi karbon monoksida, karbon dioksida ya. Tapi sekali lagi tentu konsep ikatan semacam ini sebenarnya belum ada di eranya Dalton. Ya, ya ini kan model aja untuk memahami era Dalton, ilustrasi saja. Ya mungkin Dalton masih berpikir semacam ini ya, penggabungan ya, sekedar kumpul gitu ya. Tapi yang sampai ada ikatan semacam ini saya kira belum ada di era Dalton. Nah, beberapa hal yang mungkin cukup menarik selain beberapa pengertian seperti hukum perbandingan tetap, perbandingan kelipatan, di eranya Dalton itu sudah terbukti tentang hukum kekekalan massa yang cukup menarik gitu loh. Jadi tanpa mengetahui detail apa yang terjadi pada persenyawaan, itu mereka bisa membuktikan bahwa kalau reaktan sekian, ya tentunya nanti bisa dihitung produknya sekian. Secara teoritis itu bisa diketahui. Itu yang menarik. Jadi
luar biasa. Artinya dengan pemahaman di era itu, dia bisa membuktikan tentang hukum kekebalan massa. Ya, meskipun ya tentunya pada saat itu timbangan juga mungkin masih sederhana ya, tapi sudah bisa membuktikan semacam ini. Nah, kemudian baru di era setelahnya ya elektron sudah mulai ketemu, ada partikel kecil yang merupakan bagian dari atom ya, dia bermuatan negatif, kemudian pertama menemukan rasio muatan terhadap masanya terlebih dahulu. Jadi masanya ya, karena ini partikel yang sangat kecil ya, tentu akan susah sekali untuk mengetahui masanya di era itu. Jadi dia baru menemukan perbandingan rasio muatan dengan massa saja sudah dapat hadiah Nobel. Ini memang ya penemuan yang luar biasa besar pada saat itu. Yang lain menganggap teori Dalton yang benar, ya, bahwa bagian terkecil dari materi murni itu ya atom, sudah nggak bisa dipecah lagi. Ya. Tapi ternyata ada yang menemukan elektron itu lebih kecil dari atom. Dengan tabung katoda ya, kira ini teknologi tabung katoda belum lama hilang dari kehidupan kita ya. Mungkin saya kira tahun ya mungkin sebelum Anda lahir sih, memang tahun 90-an itu kita masih menggunakan televisi yang pakai tabung CRT ini ya, kathode dari tube ya. TV-nya gemuk-gemuk biasanya karena harus ada jarak antara bagian katoda anodanya dengan layar untuk merefleksikan. Ya. Nah, di sini nanti ketemu bahwa elektron itu bermuatan negatif. Thomson mengetahui rasio muatan dengan masanya. Ya. Kemudian selanjutnya, ini contoh eksperimen membuktikan bahwa elektron bermuatan. Ya. Dan ya negatif, kalau didekatkan muatan yang positif dia mendekat, kalau didekatkan muatan yang sama negatif dia menjauh, kalau tanpa ada muatan dia gerak lurus. Kemudian Millikan melakukan eksperimen minyak yang akhirnya bisa menemukan massa ya. Jadi kalau rasio massa dan muatannya sudah diketahui Thomson, ya kemudian muatannya bisa diketahui, ya otomatis massanya bisa dihitung. Jadi ya semacam ini Anda tidak perlu menghafal. Ya. Jadi sangat kecil ya. 9 massanya 9,1 kali 10 pangkat minus 28 gram. Ya. Kalau dijadikan kilogram ya masih minus 25 ya. Jadi sangat kecil ya. Nah, ini makanya penemuan ini luar biasa benar. Setelah Perang Dunia pertama ya, ditemukan elektron. Nah, sampai sekarang ini yang mungkin perlu saya garis bawahi ya. Jadi nanti reaksi-reaksi kimia yang kita pelajari di dasar itu tidak lain hanya sebenarnya perubahan elektron yang ada. Jadi partikel subatom, partikel yang lebih kecil dari atom yang ditemukan kira-kira ya
awal abad 19 ini ya, awal 20 tadi, awal abad 20 ini, inilah yang penting dalam perubahan kimia. Tadi terkait saya sampaikan di eranya Dalton itu belum mengenal ikatan kimia karena elektronnya belum ketemu. Secara umum ikatan kimia itu sebenarnya ya pasangan elektron. Bisa karena sharing bersama, penggunaan elektron bersama, satu menyumbangkan elektron satu, yang lain juga satu, nanti jadi sepasang, ya. Jadi ikatan. Atau udah saya berubah jadi positif, yang satu jadi negatif, yang kalau jadi positif artinya dia merelakan elektronnya pergi dari kekurangan elektron, sementara yang lain menerima elektron kelebihan. Jadi muatannya negatif, satu muatan yang positif, ya akan terjadi gaya tarik menarik elektrostatik. Oke, ya singkat ceritanya, elektron diketahui, masanya juga diketahui, walaupun ini sangat kecil partikelnya, tapi ternyata sampai sekarang pun ya, reaksi kimia biasa itu hanya melibatkan perubahan di elektron, di level elektron, di kulit-kulit atomnya. Tidak akan sampai ke inti atom nanti intinya ya. Oke, cerita selanjutnya partikel subatom yang lain. Ya. Jadi setelah katakanlah elektron ini yang bermuatan negatif ya, biasanya disimbolkan beta, partikel beta. Ya. Kemudian ternyata ketemu juga ada partikel alfa juga. Ya. Ini yang positif mestinya. Nah, tapi ada juga ternyata partikel yang netral. Nah, ini apalagi setelah atom ketemu yang lebih kecil dari atom, yaitu elektron. Ya. Nah, memang timbul pertanyaan kan ya, kan kita mengenalnya ada atom yang netral. Nah, kalau ada elektron pasti ada, ya gimana dia menyeimbangkan muatan elektron yang negatif jika tidak ada muatan yang positif? Tentunya itu yang jadi pertanyaan. Ini jawabannya setelah ini mungkin model atom dulu ya. Jadi pada saat eranya Thomson, Millikan dengan diketahui massa elektron, orang mulai memikirkan kira-kira atom itu kalau dibayangkan bentuknya seperti apa. Ya, di eranya Dalton mungkin paling gampang kita menganggap materi murni yang paling kecil tidak bisa dipecah lagi itu bentuknya misalnya seperti bola. Nah, di eranya Thomson ketemu elektron, sebagai model atomnya. Ya ini cuma ditempel-tempelkan di permukaannya itu. Ada yang menggambarkan roti kismis ya. Kalau saya orang Jawa, kenalnya undi-undi itu, saya membayangkan seperti undi-undi saja. Jadi secara fisik dari luar saja kelihatan ada kue gitu bulat, ada wijennya di permukaan itu. Ya. Wijennya bisa kita anggap sebagai elektron. Ya. Jadi di dalamnya saya belum tahu. Ya. Jangan membayangkan dalamnya undi-undi ada apa gula atau apa, kita nggak tahu ya. Artinya bola saja, bola kemudian elektronnya menempel di sini. Nah ini yang jadi pertanyaan, untuk menetralkan muatan negatif dari elektron itu bagaimana, kan belum bisa di eranya baru setelah ada penemuan ini ya, saya kira Rutherford yang bermain-main dengan senyawa radioaktif ya, ini sudah eksperimen yang berbahaya pada saat itu. Baru diketahui bahwa ada partikel, terutama saat itu terbukti bahwa di dalam atom itu ada
materi yang lebih kecil dari atom dan ternyata masanya terkumpul di sana. Nah, buktinya apa dari eksperimen ini? Yang menggunakan partikel alfa yang cukup besar, ya, partikel alfa kalau kita ketahui itu inti helium, ya, cukup besar, kemudian ditembakkan ke selapis tipis, ya, selapis tipis emas. Nah, ternyata setelah dideteksi hampir 360 derajat, ya, itu partikel alfa ini ada yang dibelokkan setelah menabrak lempengan tipis emas. Ya. Jadi kalau misalkan diibaratkan di dalam atom itu tidak ada materi, katakanlah atom itu kan sudah paling kecil, tidak bisa dipecah, tidak ada materi apa-apa, mestinya normalnya ini lurus dia, alfanya, dia nembus lurus saja. Kalaupun dia misalkan membentur elektron yang tadi sangat kecil, bisa jadi dia karena partikel alfa jauh lebih besar dari elektron, dia mungkin masih bisa relatif lurus. Kalaupun dibelokkan itu hanya sedikit dia berbelok. Ya mungkin kalau ini beloknya semacam ini masih wajar. Dia masih diteruskan tapi hanya dideviasikan, dibelokkan sedikit. Tetapi yang menarik ini ada yang hampir pental dia, ya, partikel alfanya. Ini dia hampir terpental balik. Nah inilah yang menyebabkan ditariknya kesimpulan ada partikel yang kecil di dalam atom, tetapi dia massa atom itu terkumpul di sana. Istilahnya pejal, ya. Jadi dia sampai bisa hampir membalikkan partikel alfa. Nah ini yang mulai muncul indikasi ada partikel subatom lain selain elektron. Jadi, nah karena dugaan pertama harus menyeimbangkan muatan negatif elektron, ya partikel ini harus bermuatan positif mestinya. Ya. Jadi di sini ketemu partikel subatom lain yang muatannya cukup besar, atau masanya cukup besar, pejal, dan dia harus bermuatan positif. Jadi, ya inilah yang disebut sebagai dikenal sebagai inti dari atom. Ya. Jadi dengan penemuan eksperimen ini orang berkesimpulan selain elektron ada inti atom yang bermuatan positif. Ya mestinya logikanya harus bermuatan positif karena sebelumnya ditemukan elektron yang bermuatan negatif. Dan dari beberapa eksperimen massa dari muatan positif itu, karena positif maka disebut sebagai proton, ya, itu ya kira-kira 2000 kali lah. Ya. Kalau ini kita bulatkan angka yang bulat, nggak usah tanggung-tanggung, tidak 1900 kita bulatkan 2000 kali. Tapi kalaupun ini kita bulatkan 1800 kali itu tetap lebih besar, jauh lebih besar dari massa elektron. Jadi kalau kita misalkan mungkin rata-rata berat orang Indonesia 70 kg kalau laki-laki gitu ya. 70 kg kalau kita ketemu sesuatu materi atau benda yang massanya 2000 kalinya, ya, ya dari 70 kg 2000 kalinya ya tetap jauh lebih besar, ya. Jauh lebih besar itu bayangan kalau kita membandingkan antara proton dengan elektron gitu ya. Jadi bisa
kita bisa mengabaikan kalau kita membandingkan antara satu yang katakanlah masanya 1 gitu. Kemudian yang lain masanya 2000, maka masa yang satu itu kalau kita jumlahkan ketemu 2001 gitu ya. Itu yang satu ini bisa kita abaikan. Artinya ya tidak berpengaruh terhadap masa. Kira-kira semacam itu kalau keberadaan proton dengan elektron. Nah, cuma memang masalahnya ini tempatnya di inti yang berubah. Kita hidup mungkin sudah di atas 20 tahun di ini kan, kita nggak peduli dengan inti bumi itu apa sebenarnya. Karena hampir tidak pernah bersinggungan. Oke, jadi kalaupun di eranya Rutherford ya belum ada indikasi ketemu neutron ya, katakanlah belum ketemu neutron ya. Kalau kita agak mengabaikan penemuan ini ya, ini kan berarti ada yang netral kan ya. Cuma kita katakanlah pelan-pelan ketemu elektron dulu, kemudian ketemu proton ya, maka ya di sini ini ibaratnya ya atom semacam ini, elektron entah di mana di luar, di luar inti ya, elektron di luar inti. Kemudian di inti ada materi yang masanya cukup besar. Ya. Kalau kita berbicara proton saja kira-kira 2000 kali massa proton dibandingkan elektron. Nah, ini ada yang di buku terjemahan Raymond Chang ini dianggap seperti kalau atom itu seukuran Gelora Bung Karno, inti atom kira-kira sebesar kelereng dari ukurannya, tapi masanya itu 2000 kali daripada elektron ya. Ya. Artinya massa atom itu terkumpul di massa intinya. Jadi kecil tapi kejam dia masanya. Nah, kemudian baru setelah itu ada beberapa eksperimen reaksi inti lain ya, sama di Gatwick awal tahun 30-an menyimpulkan ada partikel lain yang masanya kurang lebih sama dengan proton, tetapi dia bermuatan netral, yaitu sebagai neutron. Jadi sekarang sudah lengkap ini. Jadi ini reaksi inti ya. Jadi kalau reaksi inti, reaksi nuklir, intinya bisa reaktannya itu bisa berubah. Tadi dari berilium tembak dengan alfa, yang terjadi adalah nanti ada karbon yang terbentuk, ya, dilepaskan neutron dan ada energi yang dilepaskan juga. Jadi kalau reaksi inti itu unsurnya bisa berubah ya, antara produk dan reaktan. Reaksi semacam ini yang tidak kita akan bahas di kimia dasar. Ini hanya untuk menjelaskan kenapa kita mempunyai neutron. Jadi logika awalnya itu sederhana. Jadi atom yang paling sederhana itu hidrogen. Ya, hidrogen dia punya satu proton, ya otomatis dia punya satu elektron untuk netral. Nah, orang beranggapan kalau misalkan hidrogen nomor atomnya 1, jumlah proton dan elektronnya masing-masing 1, helium ya yang biasa dipakai untuk partikel alfa ini harusnya kalau dia nomornya 2, protonnya 2, elektronnya 2 gitu ya logikanya. Tapi ternyata ketemu massa helium itu tidak 2. Ya. Kalau massanya tidak 2 berarti ada sesuatu yang belum diketahui ya. Jadi kalau ternyata perkiraan masanya 2, tapi ternyata helium masanya adalah
4 kali dari massa hidrogen yang satu, ya. Otomatis di sini ketahuan bahwa ada selain 2 proton di helium, ada 2 subatom lain yang massanya kurang lebih sama dengan massa proton. Ya. Jadi ada 2 neutron ya, di helium. Oke, jadi ini sekali lagi ini tidak usah dihafal, muatan juga saya kira tidak perlu. Yang Anda ingat-ingat ya ini ya, elektron muatannya negatif 1, proton positif 1, neutron netral. Proton masanya kurang lebih sama dengan helium, kemudian ya kira-kira 2000 kali dari massa elektron. Jadi elektron sangat-sangat kecil. Kalau suatu inti kebetulan seperti kalau hidrogen kan tidak punya neutron. Ya. Secara umum hidrogen itu nomornya 1, masanya 1. Jadi dia hanya punya 1 proton dan 1 elektron. Kira-kira di perbandingan massa antara elektron dengan yang ada di inti ya kira-kira 2000 kali. Tapi kalau kita naik ke atom nomor helium, ya, dia punya dua proton, dua neutron, dan 2 elektron. Maka intinya itu udah sekitar misalnya 4 kali 2000 ya, dibandingkan misalnya kali 1 elektron. Jadi sudah sangat besar sekali selisihnya. Jadi makanya elektron itu seringkali tidak mempengaruhi, tidak diperhitungkan mempengaruhi massa dari atom. Nah, sehingga Anda mengenal ini. Tema saya kira sudah diberikan. Jadi simbol atom itu disimbolkan X di sini atau unsur ya. Z kadang-kadang ditulis di atas, kadang-kadang di bawah. Intinya nomor atom itu yang lebih kecil. Nomor atom itu yang lebih kecil. Karena nomor atom itu menunjukkan jumlah proton saja. Ya ini misalnya hidrogen ya, jumlah protonnya 1 semua. Kemudian A itu angkanya selalu lebih besar dibandingkan Z. Ya, karena ini seringkali adalah penggabungan jumlah proton dengan neutron. Ya, P tambah N kecil. Kalau ini hanya P saja. Nah, makanya kita mengenal ada isotop yang nomor atomnya sama atau protonnya sama, kemudian nanti ada isoton yang jumlah neutronnya sama, ya. Diselisih antara nomor massa dengan nomor atom sama itu nanti ada isoton. Ya. Kalau massanya sama kadang disebut sebagai isobar gitu ya. Sudah, nah, saya kira Anda sudah pernah baca. Tapi biasanya kita lebih banyak membahas tentang isotop saja. Kalau isoton, isobar itu saya kira nanti mungkin kalau Anda belajar sampai ke reaksi inti dan mungkin Anda tidak akan sampai ke sana kalau menekuni di peternakan gitu ya. Oke, jadi ini gambaran yang mungkin lebih ilustratif mengenai isotop hidrogen. Ya. Jadi yang paling banyak itu isotop hidrogen dengan massa 1 yang kita sebut sebagai atom hidrogen. Kemudian kalau yang massanya 2 dan 3 itu sangat sedikit jumlahnya. Di hidrogen yang paling umum kita temui di dunia ini adalah 99,9% mungkin massanya 1, sehingga atom hidrogen itu otomatis dia punya 1 proton, 1 elektron, ya, karena harus netral ya. Yang positif ini harus sama dengan yang negatif. Kemudian
Kalau kita kurangkan ya nomor massa dengan nomor atom itu 0. Artinya kebanyakan atom hidrogen itu tidak punya neutron. Jadi di inti itu hanya ada proton saja. Makanya kalau atom hidrogen itu kemudian dia kehilangan elektron, ya elektronnya hilang, dia menjadi H positif, kita kenal sebagai proton saja karena memang material ion H plus itu hanya proton, tidak ada elektron, tidak ada deuterium ini kita kenal hidrogen massa 2 itu deuterium, hidrogen dengan massa 3 adalah tritium, tapi ini di alam kelimpahannya sangat kecil, sangat-sangat kecil. Ya kadang-kadang dengan sintesis kita bisa mengubah yang hidrogen massa 1 diganti dengan hidrogen massa 2. Biasanya materialnya kita sebut sebagai material yang terdeuterasi karena ini kita sebut sebagai deuterium, ya. Hidrogen dengan massa 2. Nah, biasanya kalau kita bisa menggantikan material itu nanti akan menjadi mahal karena ada penggantian atom yang masanya berbeda. Jadi saya kira ini sangat mudah ya. Beberapa perhitungan Anda diminta menghitung berapa jumlah protonnya, elektronnya, neutron itu saya kira saya lewati saja ini sudah cukup diketahui. Mungkin Anda yang pikirkan kalau soalnya mengenai ion ya. Jadi misalkan saya ambil contoh natrium saja lah. Mungkin di sini saya kira nggak ada ya. Jadi natrium ya seingat saya nomor atomnya 11, nomor massanya 23 gitu. Jadi bisa pakai ini ya. Oke. Kalau atom netral saya kira Anda tidak masalah. Natrium ini nomor atomnya 11. Nomor massa 12. 23. Nah, kalau atom natrium netral, ya, satu atom natrium netral, otomatis kita mudah sekali. Berapa jumlah protonnya? Pasti harus sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 11. Ya, jadi proton karena jumlah elektron sama dengan 11. Nah, kalau kita diminta menghitung jumlah neutron, ya, maka ya 23 kurangi 11. 12 neutron. Ya. Nah, ini kalau netral. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya ion Na positif gitu. Nah, ini tetap nomornya ini 11, 23. Karena Na positif itu kan hanya satu elektron. Ya. Jadi satu elektronnya hilang, satu elektron itu tadi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan massa satu neutron maupun satu proton. Jadi hilangnya satu elektron itu ya sangat kecil mengurangi massanya. Tetap massanya sekian. Nah, jadi dengan terbentuknya ion positif ini artinya kehilangan elektron. Protonnya itu tetap sama. Ya, kalau di sini untuk ion ini
protonnya tetap 11 ya, tetapi elektronnya itu berkurang 1. Jadi elektronnya menjadi 10. Ini yang berubah cuma elektronnya. Saya nulis mau susah ya. 10. Tapi proton dan neutron sekali lagi tidak berubah ya. Anda ingat proton dan neutron itu terletak di inti atom ya. Jadi ini inti atom hampir tidak berubah kecuali ada reaksi. Ya, ini tidak akan berubah proton dan yang berubah elektron di luar sini. Baru dia bisa berubah. Entah untuk ion positif kehilangan elektron atau ion negatif artinya dia diberi tambahan elektron. Muatan negatifnya ditambahi. Ya. Oke, jadi kalau misalkan dikembangkan lagi, saya punya nanti namanya ion poliatomik gitu ya. Misalkan Anda punya sulfat. Muatannya 2 negatif misalkan. Ya Anda tentu bisa menghitung. Sekali lagi ini proton dan neutron yang ada ya ini tidak akan berubah. Tinggal nanti Anda cek di tabel periodik sulfur itu nomornya berapa ya. Mungkin 16 sulfur. Oksigen nomornya 8 misalnya. Itu ya masing-masing proton nanti neutronnya tidak akan berubah. Anda tinggal menghitung dengan mudah. Ya, kalau ini 4 kali ya berarti proton neutron yang 4 kalinya misalnya. Nah, baru nanti elektronnya itu yang bertambah 2. Bermuatan 2 negatif berarti elektronnya secara total bertambah 2. Jadi kalau ini mestinya kalau netral 16 ya kali 1. Kalau ini 8 kali 4. Ya, banyak ada 4. Jadi 16 tambahi 32. 48 itu kalau netral elektronnya. Protonnya tetap 48 ya, tapi kalau elektronnya ini 48 bagi 2. 50 nanti. Neutron, protonnya tetap sesuai hitungan sederhana semacam ini. Oke. Jadi secara umum nanti kita akan menggunakan tabel periodik ya, sejarah ketemunya saya kira Anda bisa baca sendiri ya, jauh belakang setelah atom ini ya, karena ini juga namanya tabel periodik, punya sifat yang berulang secara periodik. Jadi ya mestinya ketemu proses sebagian besar unsur dulu baru bisa menyusun tabel periodik, walaupun ada juga yang bisa diprediksikan sebelum ditemukan ya, terutama yang di belakang ini ya muncul atau ditemukan setelah tabel periodik ini sudah disusun ya. Tapi secara umum Anda sudah mengenal ini dan saya minta Anda milih salah satu tabel periodik yang menurut Anda bagus, di print, tempelkan di tempat-tempat yang sering Anda lihat, termasuk di tempat Anda belajar ya kira. Tidak ada salahnya Anda tempelin tabel periodik ini. Jadi nanti akan lebih mudah mengenal, oh ini kelompok alkali misalkan yang golongan 1A, alkali tanah atau alkali bumi di 2A, halogen di 7A, gas mulia di 8A, dan unsur-unsur yang lainnya. Nanti mungkin banyak sebagai contoh. Walaupun ada juga yang sama sekali tidak akan kita bahas dalam kuliah kimia dasar, terutama di
lantanida ini kita tidak singgung-singgung, masuk yang sudah bersifat radioaktif ini saya kira tidak banyak disinggung. Bahkan nggak pernah dibahas. Oke, jadi Anda nanti bisa coba baca Wikipedia pun mungkin saya kira tidak apa-apa ya, mengenal beberapa unsur yang mungkin banyak kita temui di lingkungan kita, di tubuh kita ini di bumi kita yang paling banyak ternyata oksigen ya, karena yang memang kita banyak menemukan selain sebagai O2, O3, ozon gitu ya, banyak sekali mineral-mineral itu dalam bentuk oksidanya. Ada silika, SiO juga ya, CO2, ada SiO. Ya intinya gabungan dari oksigen dengan sesuatu. Silika, titania, ya magnetik dan yang lain sebagainya. Saya kira cukup banyak. Unsur-unsur yang paling besar ini ya sampai magnesium sekalipun mungkin itu masih banyak dalam bentuk oksidanya. Jadi makanya oksigen menjadi sangat besar. Nah, ternyata di tubuh kita juga sama, oksigen itu masih yang paling banyak. Kalau kita menganggap komponen makhluk hidup itu termasuk diri kita itu hidrokarbon, ya, ternyata karbon bukan yang terbesar juga. Itu memang oksigen. Karena apa? Air, ya. Air itu H2O ya, walaupun hanya satu di sana, tapi komponen air itu sangat-sangat vital di kehidupan. Ya. Jaringan-jaringan yang ada di tubuh kita, ya dari di otot sampai ke otak itu apakah airnya cukup tinggi. Sehingga kalau kita diminta puasa tidak minum sama tidak makan itu pasti lebih kuat untuk yang tidak makan. Tidak minum mungkin hari kita sudah meninggal. Tapi kalau tidak makan mungkin kita masih bisa bertahan. Ya. Walaupun nanti yang tadinya gemuk berubah menjadi kurus ya, tapi masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau tanpa air ya kita tidak bisa bertahan hidup. Dehidrasi kemudian bahaya kalau sampai betul-betul kekurangan air. Baik, jadi kalau tadi di uraian teori Dalton kita membahas tentang persenyawaan, ya. Gabungan kumpulan agregat dari dua atom atau lebih, ya. Tetapi kita, walaupun sudah ada kekuatan yang mengumpulkan mereka sehingga rasio atau itu tertentu, ya. Tetapi belum secara eksplisit dijelaskan tentang ikatan kimia. Baru di era setelah ketemu partikel subatom, terutama elektron, kita baru memahami ya, bahwa atom-atom itu bisa membentuk senyawaan itu kalau ada ikatan. Nah, ya mungkin kalau diibaratkan itu seorang wanita komitmen
tidak ada ikatan, ya itu belum disebut sebagai senyawa. Kalau sudah ada ikatan, misalkan pernikahan, itu baru bisa disebut sebagai persenyawaan. Jadi ikatan kimia ini penting ya. Terikat sebagai yang terlalu Oke. Cek bro. oke. Nah, ilustrasinya ya semacam ini ya. Jadi ada ikatan kimia gitu. Nah, sekarang untuk membedakan antara senyawa dengan molekul itu seperti apa? Mudahnya saja kalau kita detail memperhatikan kumpulan atom-atom ini, ikatan kimianya, ya, misalkan ya semacam inilah kita bisa menggambarkan, oh ini bentuknya lurus, kalau ini ikatannya seperti huruf V terbalik gitu ya. Kemudian katakanlah kalau kita imajinasikan nanti ada bidang yang sama persis namanya tetrahedral gitu ya. Nah ini berarti kita sudah berbicara atom. Ya. Nah kalau kita berbicara senyawa kita tidak perlu sampai detail semacam ini. Ya. Kalau ini ya seperti tadi tetrahedral segitiga 4 ya. Segitiga yang jumlahnya 4 dan sama. Ya. Nah ini kita berbicara atom, molekul ya. Atom juga sama. Atom itu bedanya dengan unsur apa ya? Kita sudah cukup detail yang menggambarkan. Oh atom itu ada elektronnya, ada neutron, ada proton. Ya. Tadi diibaratkan proton dan neutron sebagai penyusun inti. Kira-kira kalau ukurannya seperti kelereng, maka atomnya ukurannya seperti Gelora Bung Karno, katakanlah ya. Jadi itu kita sudah membicarakan atom dan molekul, sudah sangat spesifik ya. Bahkan ada yang mempelajari panjang ikatannya berapa ya. Itu semacam. Tapi kalau kita belum membicarakan sampai detail ya, kita bilang senyawa, compound. Ya. Kalau belum detail tentang partikel yang kecil, ada elektron, neutronnya, kita sebut sebagai unsur saja. Unsur, ya, dia hanya berbeda sifatnya dengan unsur yang lain, itu aja. Atom, ya dia punya berat atom, kemudian berapa jumlah elektron, berapa jumlah neutron, dan seterusnya. Nah, molekul itu ada bermacam-macam ya. Kalau saya lihat materi di buku SMA, anak saya baru kelas 1 SMA itu ada yang namanya molekul unsur gitu. Tapi saya kira mungkin tidak perlu. Molekul unsur kalau di SMA itu maksudnya molekul yang tersusun dari unsur yang sama seperti hidrogen ya. Anda bisa membedakan antara atom hidrogen, unsur hidrogen dengan molekul hidrogen gitu ya. Dan istilahnya molekul unsur gitu ya. Tapi kita sebut saja ini diatomik aja. Karena dia tersusun dari 2 atom. Jadi diatomik. Di itu 2 atom ya. Ada yang sama atomnya, ada yang beda ya. Atom yang beda. Tapi sama-sama diatomik ini ya. Jadi hati-hati nanti Anda harus bisa membedakan atom hidrogen dengan molekul hidrogen, itu aja. Atom nitrogen dengan molekul yang unsurnya sama ya, atau atomnya sama, ini ya kita hanya membedakan dari atom atau molekul. Atom hidrogen berarti ya yang tadi dia masanya 1, nomor atomnya 1.
Kalau di sini ini kan 2 atom hidrogen yang gabung menjadi 1 atau 2 unsur hidrogen membentuk senyawa molekul hidrogen misalkan macam itu. Atau yang poliatomik ya, lebih dari 2. Kalau tidak salah kaidah di bahasa Arab sama ya. 2 itu sudah jamak atau belum? 3 baru disebut sebagai poliatomik. Ada istilah di untuk 2, lebih dari 2 sudah disebut sebagai poli. Ya. Ini 3, ini 3, ini 4. Atomnya. Ya, mungkin Anda juga sudah mengenal ini ozon, ini air, molekul air, amonia, biasa berupa gas. Dan ini gas metana juga ya. Ada sudah mungkin beberapa sudah mengenal hidrogen klorida ya. Atau asam klorida gitu. Kalau kita menyebut hidrogen klorida itu mungkin lebih ke asosiasinya ke gas ya. Karena secara murni kalau ini sebagai zat murni HCl itu bentuknya gas. Kalau asam klorida itu larutan HCl maksimal hanya 37%. Ya. Mestinya dengan air. Jadi 37 bagian gas HCl, kemudian sisanya 73 itu adalah air, 73%. Jadi, Anda kalau beli HCl paling pekat ya 37% itu. Ya. Kalau molaritasnya kira-kira 12 molar. Ya. Ini sudah paling pekat ya. Kalau Anda minta 100% HCl nanti bentuknya gas. Ini juga bentuknya masih gas, ini juga saya kira gas. Larutannya nanti jadi NH4OH karena ada molekul air. Larutan amonia. Baik, jadi saya yakin kalau untuk atom, molekul Anda sudah paham. Ion ya, ion saya kira juga sebenarnya sudah paham. Tadi saya beri contoh sederhana suatu Na yang positif, mungkin ini agak berbeda jumlahnya di sini. Berarti ini nomornya 22. Oh sorry, bukan di sini elektron ya sama, nomor atomnya 11 ya. Sudah sama, cuma tidak disebutkan neutronnya ya. Neutronnya yang 12. Karena masanya 23. Jadi kation itu ion positif. Ion positif terbentuk kalau suatu atom netral kehilangan elektron. Elektronnya berkurang. Sementara anion adalah ion yang positif. Ya. Sorry. Negatif. Ya. Sudah siang. Ya. Anion ion negatif artinya jumlah elektronnya yang bertambah. Jadi kalau tadinya elektronnya, kalau untuk kation, elektronnya 11, muatannya positif 1, kehilangan 1 elektron. 10 elektron. Sebaliknya kalau tadinya Cl 17 elektron, ya, dia bermuatan negatif 1, ya berarti dia mendapat tambahan 1 elektron. Proton dan neutronnya di sini sama sekali tidak berubah, hanya elektronnya saja. Jadi reaksi kimia biasa itu yang berubah hanya elektronnya. Kita nanti akan pelajari itu yang perubahan elektronnya saja. Nah, hampir sama seperti di molekul tadi ada molekul diatomik ya, kemudian ada yang poliatomik, ion juga sama ya. Nah kalau ion biasanya pembagiannya antara yang unsurnya 1 ya, sama yang lebih dari 1. Jadi poliatomik termasuk yang jumlahnya 2 itu sudah dihitung oleh ion poliatomik.
yang monoatomik ini yang mungkin sederhana yang sering kita temukan. Nanti juga ada yang poliatomik. Nah, ion poliatomik yang untuk atau kalau anionnya banyak, yang anion poliatomik itu banyak. Tapi kalau yang kation poliatomik kita tidak banyak. Mungkin biasanya kita gunakan contoh ini. Ini namanya ion amonium. Jadi amonia tadi mungkin bentuknya gas. Nah, ini biasanya kan kita kenal dia bersifat basa ya. Maka kalau dia mendapatkan satu proton, ya ini jadinya ini. Jadi amonia. Ya ini netral, ini muatannya positif satu ya, tetap bekalan muatan ya tetap positif 1. Oke. Ya, saya kira juga tidak akan masalah ya. Ya, coba aja nanti setelah kuliah ini Anda lihat-lihat buku kimia atau lihat-lihat googling ion itu apa saja, kemudian tahu muatannya, Anda cari di tabel berapa, nomor masanya berapa, Anda hitung jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa, jumlah elektronnya berapa. Latihan sendiri apa. Nah, ini bentuk-bentuk ion. Jadi untuk alkali yang 1A itu semua ionnya bermuatan positif 1. Tanah 2A semua ionnya bermuatan positif 2. Jadi di dalam tabel periodik ini yang kita kenal sebagai golongan yang elektropositif. Mudah sekali membentuk ion positif. Sementara di golongan 6A dan 7A ini yang mudah membentuk ion negatif. Ya paling enggak ini kalau halogen hampir semua ya kita kenal. Kalau yang 6A itu kita sangat mengenal ion oksida ya 2- dan ion sulfida 2- juga. Karena ini satu golongan ya biasanya muatan yang sama. Ya. Yang ini mungkin agak jarang ya kita temukan sebagai ion yang sering kita temui ya. Paling hanya ini saja ya. Yang wajib Anda pelajari ya, golongan alkali tanah itu pun tidak sampai yang terakhir ya, karena ini sudah radioaktif. Di sini sudah radioaktif, kita tidak terlalu mempelajarinya ya, juga. Ya mungkin Anda, kalau saya ngapalinnya saya baca aja Linac RBCS gitu ya. Di sini ada beryllium sebenarnya, beryllium tapi yang sering ketemu ya apa kalau ini bebek mangan cacing seret banget atau ya Anda mungkin masih ingat jembatan Keledai untuk mengingat-ingat nama unsur per golongan ya, ini yang sering kita temui ya, magnesium, kalsium, strontium dan barium. Nah untuk logam yang di tengah ini sering kita kenal sebagai logam transisi. Nah, ini logam transisi ini agak spesial. Dia seringkali mempunyai ion-ion dengan muatan yang berbeda-beda. Jadi nanti akhirnya kita mengenal di reaksi redoks nanti ya bilangan oksidasinya berbeda-beda. Ya ini yang agak perlu dipikirkan, tapi nanti saya kira ada caranya mengetahui dia muatannya berapa. Dari logika senyawa ionik saya kira tidak akan susah juga. Kemudian setelah kita mengenal molekul itu terutama, kita perlu
semacam model untuk memudahkan kita membayangkan struktur dari molekul itu seperti apa. Gitu. Maka kita mengenal ada model-model atom atau molekul. Gitu. Dan molekul. Ya, termasuk kita menuliskan rumus molekul, ini sebenarnya juga saya kira sudah ada aturannya ya. Jadi ya kita jarang sekali menggunakan H3N misalkan ya. Kita mungkin sudah ya sudah paham lah ya. Kemudian struktur yang sederhana, kadang-kadang ikatan kimianya dimunculkan ya, sebagai garis, atau kita kenal garis ini adalah sebenarnya sepasang elektron atau 2 elektron yang digunakan secara bersama-sama. Atau ada juga yang lebih menarik ini bola dan tongkat, ini tongkat sebagai ikatan kimia, atau ada yang space filling ini untuk menggambarkan densitas elektron biasanya yang terakhir. Ada macam-macam model yang harapannya kita dimudahkan. Jadi kalau mahasiswa kimia atau dosen peneliti di bidang kimia itu biasanya kita punya software untuk menggambar rumus molekul, struktur yang sederhana atau mungkin modelnya itu ada yang namanya software namanya ChemDraw. Ya. Tapi ChemDraw itu berbayar. Kalau di kimia itu kebetulan kita kerjasama dengan Austria, ya, Austrian Indonesian Computational Chemistry ya, lab ya, AIC kita singkat. Itu ya beberapa software berlisensi sudah dibantu dibelikan dari Austria, jadi kita bisa memakai. Kalau Anda misalkan suatu saat perlu software kimia semacam ini dan Anda tidak perlu beli yang berlisensi yang lumayan mahal, ada yang free ya, yang saya kira pengembangnya kurang lebih sama dengan ChemDraw tadi, namanya ChemScratch. Jadi coret-coret kimia. Coba Anda kalau tertarik ChemScratch. Jadi nanti kalau menggambar model ini atau rumus struktur kimia itu lebih bagus. Ya siapa tahu skripsi Anda nanti ada yang perlu dituliskan dengan simbol-simbol kimia, ya, itu akan lebih baik gambarnya. Nah, kalau Anda tidak perlu ya tidak usah ya, memakan memori di laptop Anda walaupun kecil. Baik, hal lain yang cukup penting adalah Anda harus bisa membedakan apa itu rumus molekul dan rumus empiris. Ya. Jadi rumus molekul itu menunjukkan jumlah pasti, jumlah eksak ya, atom-atom yang menyusul suatu molekul. Nah, sementara kalau rumus empirik, dia hanya menggambarkan perbandingan jumlah atom-atom dalam suatu molekul dalam bilangan bulat yang paling sederhana. Jadi bedanya kalau ini menunjukkan jumlah eksak, ya. Jumlah eksak atom-atom. Nah, kalau di sini rumus empiris itu hanya perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana untuk atom-atomnya. Meskipun ya ada beberapa molekul yang rumus molekulnya sama dengan rumus empiris, ya, karena memang ini sudah perbandingan yang paling sederhana dalam bilangan bulat, ada 2O. Ya, ini sudah 1 di sini. Biasanya kalau ada yang komponen atomnya jumlahnya 1 ini ya sudah sama antara rumus empiris dengan rumus
molekulnya. Tapi ada yang lain saya kira berbeda. Ya. Nah ini gula saya kira, salah satu struktur gula. Gula itu nama umumnya adalah karbohidrat ya. Kenapa? Karena rumus empirisnya itu bisa ditulis sebagai CH2O. Jadi karbon, dan hidrat. Hidrat itu air. Jadi kalau seringkali kita mengatakan ya, gula itu sebagai karbohidrat. Karena ini karbo dan hidrat, ya, air. Nah, walaupun ini sekian kali ya, nanti ada N kali. Ini sukrosa misalnya berarti N-nya 6 kali. Sorry, ini glukosa ya. Glukosa. Sukrosa nanti 12 sih. Karena dia disakarida. Ini kalau ini monosakarida. Dan seterusnya saya kira Anda bisa paham. Jadi Anda ingat-ingat kalau rumus molekul itu rumus yang jumlah eksak dari atom-atom yang menyusun suatu molekul. Nah, saat ini kita mempunyai alat ya, termasuk di UGM ya, alhamdulillah kita sudah punya alat yang namanya LC liquid chromatografi yang ditandemkan dengan high resolution mass spectroscopy. Nah, ini yang menarik dari high resolution mass spectroscopy. Alat ini luar biasa ya powerful lah untuk mengetahui rumus molekul, ya, terutama senyawa-senyawa organik memang. Tapi senyawa organik juga mungkin bisa selama bisa dilarutkan dalam pelarut tertentu. Tapi kebanyakan memang senyawa organik karena ini mungkin banyak yang dipakai sebagai obat, sebagai suplemen makanan, macam-macam yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari HRMS biasanya kita akan tahu rumus molekulnya. Kalau ada yang nama di lab saya itu ada namanya CHNS, Elemental Analyzer. Ya, itu ya mungkin bisa juga ya, sampai ke ini saya kira rumus molekul tidak bisa. Dia mungkin bisa menggambarkan rumus empiris. Rumus empiris ini mungkin bisa. Ya, tapi yang memang harganya kira-kira mungkin 3-4 kali lipatnya. High resolution mass spec dibandingkan CHNS elemental analyzer. Tapi kita sudah punya. Jadi walaupun Anda dari peternakan, kalau misalkan Anda suatu saat memerlukan data rumus molekul, bisa dikonsultasikan, kira-kira bisa dianalisis atau tidak. Karena memang LC-nya itu perlu pemisahan terlebih dahulu. Misalkan dulu agar murni, baru nanti diidentifikasi rumus molekulnya. Jadi kita ya paling tidak kita terbantu dengan rumus molekul, kita bisa menduga-duga apa kandungan senyawanya. Beberapa senyawa itu terbentuk dari ion. Nah, ini saya kira cukup menarik ya. Nanti kita akan dengan mudah menentukan perbandingan atom-atomnya atau jumlah atom-atomnya bahkan kita bisa. Karena ini rumus ionik itu nanti lebih mudah kita logika ya. Berapa perbandingannya antara satu atom dengan atom yang lain atau satu ion dengan ion yang lainnya. Ini rumus ionik. Jadi
karena ini sederhana, biasanya rumus senyawa ionik itu akan sama dengan rumus empirisnya, dan kita akan mengetahui dengan mudah perbandingan antara kation dan anion, karena harus saling menetralkan. Ya, harus saling menetralkan. Hasilnya kira-kira 1:1. Nah, dia harus menetralkan ini. Seperti Na positif 1, ya dia kalau ketemu Cl negatif 1 ya udah impas, akan netral. Nah, ini yang kita sebut senyawa ionik, karena sebelum membentuk senyawa atau molekul dia harus membentuk ion terlebih dahulu. Nah, senyawa ini ionik paling mudah juga sama ya, dia terbentuk dari gabungan alkali tanah, ya, ditambah dengan ya mungkin aluminium plus ion-ion yang bisa bermuatan negatif ya, halogen, oksigen sampai nitrogen. Yang lain ini jarang dalam bentuk ion monoatomik. Ya. Tapi kalau nanti sebagai ion poliatomik itu variasinya luar biasa banyak. Ya. Tapi kalau ini yang ion kation ya, ion positif itu yang poliatomik itu, jadi ya lumayan lah, kita tidak terlalu mikir yang ini, tapi bagian yang mungkin anion yang poliatomik yang nanti agak banyak. Jadi biasa kita kenal yang lebih cenderung membentuk kation yang elektropositif itu adalah kita kenal sebagai logam ya, unsur-unsur logam. Jadi memang unsur logam itu mudah melepaskan elektron. Ya. Oke, ada pertanyaan. Oh ya, ya kalau sementara yang tidak bisa presensi nulis saja pesan di sini, nanti kan saya lupa merekam ya. Dua pertemuan ini saya lupa merekam. Kalau peserta bisa merekam, tolong saya dibantu ya. Kalau apa? Ya saya sering kali lupa merekam. Sebenarnya rekaman ini lumayan kalau Anda mungkin mau mengulang kuliah saya, ini bisa diputar lagi nanti. Linknya bisa ditampilkan di Google Classroom. Ya, ya. Jadi silakan tulis lewat chat. Ya, silakan. PPT nanti saya share dalam bentuk PDF ya, file PDF di Google Classroom. Dan juga saya tunjukkan beberapa e-book yang Anda bisa peroleh gratis kalau Anda susah download dari sumbernya, Anda bisa download dari Google Classroom. Nanti ada buku-buku yang mungkin ya, tapi terkait dengan hak cipta ya. Jadi mungkin kalau ada artikel yang di-upload di sana, mungkin saya juga akan upload. Tapi agak sabar, ini kebetulan minggu ini banyak kerjaan administrasi yang belum saya selesaikan, jadi belum sempat upload. Oke ya, jadi ionik itu, senyawa ionik terbentuk dari umumnya logam sebagai ion positif dan non logam sebagai ion negatif. Ya semacam ini lah ya. Jadi kalau aluminium itu muatannya 3 positif ya, agar bisa bergabung dengan oksigen, oksida ya, ion oksida yang bermuatan 2 negatif, ya ini yang muatannya 3 plus, paling gampang kita kalikan 2, yang muatannya 2 negatif kita kalikan 3. Jadi kita ketemu Al2O3. Jadi ini
2 kali 3 positif 6, kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. Jadi impas ya, ini di sini nanti akan saling menetralkan ya, karena muatannya jumlah muatannya sama, yang satu positif, yang satu negatif, saling menetralkan, identik lah ya. Jadi senyawa nanti di penamaan itu, di senyawa ionik kita tidak perlu menyebutkan angka-angkanya atau jumlahnya ya. Berbeda dengan senyawa non ionik. Oke, kalsium ya, muatannya 2 positif. Gabung dengan bromida ya, bromida ionnya muatannya negatif 1. Ya ini harus dikalikan 2 agar dia 2 negatif ketemu positif 2 juga ya. Nah, senyawa semacam ini ya, senyawa-senyawa ionik ini ya, ini sudah dia sama rumus molekul senyawa ionik dengan rumus empirisnya. Natrium, nah ini namanya poliatomik ya, ini dari namanya karbonat ya, ion karbonat. Ion karbonat ini muatannya 2 negatif yang dimiliki oleh ya, ini gabungan dari ini karena ion poliatomik. Jadi kation poliatomik. Jadi ini kalau 2 negatif, Na-nya positif 1, ini yang dikalikan 2. Senyawa ionik saya kira mudah ya. Ya, selama Anda ingat muatan masing-masing senyawa ion. Nah, ini yang agak itu nanti mengingat-ingat yang kalau yang monoatomik saya kira tidak akan susah ya. Terus terang ini yang paling sering keluar yang saya tandai ini. Sering keluar. Yang ini saya kira jarang sekali kita jadikan contoh, yang tidak saya ingkari itu. Jadi halogen, ion-ion halogen muatan negatif 1, oksida dan sulfida itu saya kira sering kita jadikan contoh. Nah, tugas Anda itu mengenal beberapa ion poliatomik ya. Ini yang mungkin perlu saya ingatkan ya. Jadi ion-ion poliatomik yang paling banyak adalah dari golongan anion ya. Jadi yang golongan yang muatannya negatif. Jadi ini ada karbonat, klorat, ya, kromat, dikromat. Ya, silakan Anda kenali. Ya, siapa tahu nanti kalau uji repot kalau Anda tidak mengenal ini, Anda tidak bisa mengidentifikasi awal mana anionnya, itu yang repot. Walaupun sebenarnya mungkin dibantu dari kationnya Anda bisa mendekat, mengira-ngira anionnya apa ya. Seperti tadi rumus ini misalkan, kalau Anda tidak kenal anionnya mana, Anda lihat yang sederhana, kationnya dulu. Kationnya ini berarti 2 Na. Na positif 1. Berarti ini muatannya 12, nah ini 2 kali plus 1. Nah, Anda lihat C nggak mungkin muatannya 2 negatif. O juga kalau 1 dia 2 negatif, kalau O-nya ini ada 3, jadi kemungkinan ini poliatomik ya, jadi satu kesatuan, muatannya 2 negatif. Kalaupun Anda nggak tahu namanya CO3 2- itu apa,
Anda bisa mengira-ngira muatannya ini harus 2 negatif karena dia bergabung dengan natrium yang jumlahnya 2 semacam itu. Bisa jadi gunakan logika. Nah, ada yang mirip-mirip ya, misalnya karbonat ini punya saudara ada yang namanya hidrogen karbonat atau biasa kita kenal sebagai bikarbonat. Yang di soda kue ya, adalah ion anion ini, natrium bikarbonatnya. Ada hidrogen fosfat, hidrogen sulfat. Ini mirip-mirip ya. Ada kromat, ada juga dikromat ya. Ini yang semacam ini yang Anda jadi perhatian. Peroksida ya. Jadi oksigen yang muatannya negatif 1 kan. DO2 2 negatif berarti negatif 1. Itu namanya peroksida. Tapi kalau oksida itu 1 oksigen muatannya negatif 2. Ya. Anda mulai mengenal itu ya. Oke, saya kira karena waktunya sudah habis, itu saya cukupkan sampai di sini dulu. Penamaan kita lihat di minggu depan ya, ini kita baru pembentukan senyawa ionik. Penamaannya nanti kita tunda sampai minggu depan, termasuk untuk senyawa yang non ionik. Saya kira ini pengulangan sebenarnya dan mudah-mudahan nanti bisa semakin beri pemahaman kepada Anda semua. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.